Ya, coba dibaca judul sama tujuannya dulu. Disebutkan. Izin menjawab Kak, untuk judulnya yaitu isolasi DNA epitelial mulut. Sedangkan tujuan percobaan ini yaitu mampu mengerjakan isolasi DNA sesuai prosedur dengan sampel DNA diambil dari sel epitelial mulut. Ya, betul. Coba disebutkan pengertiannya DNA itu apa? Saya izin menjawab, Kak. Untuk pengertian DNA itu merupakan polinukleotida yang memiliki intai ganda dengan komponen penyusun utamanya yaitu gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan juga basa nitrogen. Ya, betul. Terus lanjut, pengertian dari isolasi DNA itu apa? Izin menjawab Kak, isolasi DNA itu merupakan pemisahan molekul DNA dari komponen sel yang mana isolasi DNA ini memiliki dua prinsip yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Ya, jadi isolasi DNA itu ada dua prinsip, sentrifugasi sama presipitasi. Bedanya apa itu sentrifugasi sama presipitasi? Untuk sentrifugasi merupakan teknik untuk memisahkan campuran berdasarkan berat molekul komponennya, sedangkan presipitasi merupakan langkah yang dilakukan untuk mengendapkan suatu komponen dari campuran. Ya, betul. Jadi perbedaan utamanya itu kalau sentrifugasi itu memisahkan, kalau presipitasi itu mengendapkan. Terus kita kan pakai sel epitel mulut. Kenapa pakai sel epitel mulut? Karena mudah, Kak, untuk pengambilan sampel DNA-nya. Iya, betul. Pakai sel epitel mulut karena lebih mudah diambil dibandingkan dengan sel lain. Terus cara ngambilnya kan pakai berkumur. Coba masuk alur ke pertama dulu deh, dibaca. Yang pertama, pengumpulan sel-sel. 10 ml isotonik dan 10 ml aqueous digunakan untuk berkumur selama 1 menit. Ditampung hasil kumur di dalam gelas kimia sebagai sel epitel untuk isolasi DNA. Didapatkan larutan sel epitel. Iya, betul. Jadi cara ngambil DNA-nya atau cara ngambil sel epitelnya itu kan dilakukan dengan cara berkumur. Kenapa pakai cara berkumur? Karena mudah dilakukan, Kak. Ya, betul. Kalau pakai berkumur itu caranya lebih mudah, terus lebih banyak juga sel epitel yang terambil. Sebenarnya pakai cara ngambil sel epitel dalam mulut itu ada dua cara, pakai yang dikerok sama yang berkumur. Yang dikerok itu juga bisa, cuman itu lebih beresiko karena kan ngeroknya juga harus lebih kuat. Jadi kemungkinan nanti kalau dikerok itu bisa berdarah sel mulutnya. Sedangkan kalau berkumur itu kumurnya juga harus kuat tapi juga lebih aman daripada dikerok dan sel epitelnya itu lebih banyak yang terambil dengan cara berkumur. Makanya kita pakai berkumur. Terus ini pakai dua larutan isotonik sama aqueous. Kenapa pakai dua larutan? Izin menjawab Kak, digunakan dua larutan itu untuk mengetahui jenis larutan mana sih yang lebih efektif untuk mengumpulkan DNA. Iya, betul. Jadi harusnya lebih efektif yang mana kalau berdasarkan teori? Dari yang larutan isotonik sama aqueous, hasil berkumurnya itu lebih keruh mana? Isotonik Kak. Kenapa lebih keruh isotonik? Karena larutan isotonik dapat mempertahankan keseimbangan osmotik antara cairan luar dan dalam sel. Ya, betul. Jadi larutan isotonik itu
juga seperti yang kamu sebutkan. Terus kemudian ada juga dia itu dapat menjaga sel epitel tetap stabil dan utuh karena dia akan memiliki ion Na+. Jadi dalam larutan isotonik kan ada ion Na+. Nah, ion Na+ itu bisa berikatan langsung sama gugus fosfatnya DNA. Jadi ketika dia mengambil DNA itu dia bentuknya lebih utuh. Sedangkan kalau yang Aquades dia itu bersifat apa? Bersifat hipotonik. Jadi dia akan masuk ke dalam membran sel, terus kemudian membuat membran sel itu bengkak, kemudian lisis atau pecah. Makanya dari yang aqueous sama yang isotonik harusnya lebih banyak atau lebih keruh isotonik karena dia lebih berikatan langsung sama DNA dan DNA-nya itu utuh, nggak kayak yang aqueous karena aqueous itu nanti bisa merusak DNA-nya atau membuat selnya itu pecah jadi nggak utuh gitu. Oke, lanjut alur yang kedua, Dek. Dibacakan. Izin untuk membacakan, Kak. Jadi alur yang kedua itu pemecahan lisis atau lisisel. Loh, pemecahan sel atau lisisel. Untuk yang pertama, larutan sel epitel diambil 1 mili menggunakan mikropipet, kemudian dimasukkan ke dalam tabung mikrosentrifuge, kemudian disentrifuge dengan kecepatan 10.000 rpm selama 1 menit. Didapatkan endapan dan juga supernatan. Kemudian endapannya ditambahkan dengan 1 mili larutan sel sesuai pada prosedur awal. Kemudian diulangi sebanyak 3 kali, ditambahkan 1 mili buffer tris EDTA ke dalam mikrosentrifuge. Kemudian di vortex selama 30 detik sampai endapan hancur. Didapatkan endapan hancur. Ya, betul. Terus alur kedua ini kan tentang pemecahan sel atau lisis sel. Nah, lisis sel ini tujuannya untuk apa? Untuk memecah sel dan mengambil atau mengeluarkan Ini Bu, DNA yang ada di dalam selnya, Kak. apa? Ya, betul. Lisis sel kan ada dua, mekanik sama kimia. Bedanya apa ya mekanik sama kimia? Izin menjawab, Kak, untuk perbedaan antara lisis yang secara kimia dan juga fisik. Secara kimia itu bisa dengan menggunakan enzim. Kemudian kalau yang secara fisik itu bisa menggunakan kekuatan mekanis, contohnya dengan sonikasi. Iya, Dek. Jadi yang mau meluruskan aja, kalau misalnya pakai enzim itu namanya pemecahan lisis sel secara enzimatis. Itu pakai enzim. Kalau yang kimia itu pakai bahan kimia yang bisa membuat membran selnya itu pecah. Kalau di praktikum kalian ini pakai buffer. Sedangkan kalau yang mekanik itu pakai alat untuk membantu lisis sel. Contohnya itu apa? Di praktikum kalian pakai vortex gitu. Terus ini kan 1 mili lagi ke alur ya. Jadi ini kan 1 mili sel epitelnya dimasukkan ke dalam tabung mikrosentrifus, kemudian disentrifus 10.000 rpm selama 5 menit ya, itu bukan 1 menit. Kenapa kok disentrifus, Dek? Tujuannya apa?
Izin menjawab, Kak, untuk memisahkan sel epitelnya dari larutannya. Iya betul. Terus kemudian pakai kecepatan 10.000 rpm. Kenapa pakai kecepatan 10.000 rpm? Izin menjawab, Kak. Karena kecepatan tersebut optimal dalam mengendapkan sel-sel yang tidak terlarut agar DNA tetap berada di supernakan. Iya betul. Jadi kecepatan 10.000 rpm itu merupakan kecepatan optimum untuk mengendapkan DNA-nya. Terus yang kita ambilkan endapannya. Kenapa yang kita ambil endapannya? Izin menjawab, Kak. Karena uh, sel epitel yang terkumpul setelah berkumur itu turunnya ke dasar tabung saat disentrifugasi. Jadi sel epitelnya berkumpul di endapan yang didapat setelah sentrifugasi. Iya betul. Jadi endapannya itu mengandung DNA yang ada di dalam apa? Di dalam sel epitel. Jadi sel epitelnya akan mengendap. Sel epitel itu mengandung DNA-nya kalian. Jadi makanya diambil itu endapannya. Kemudian diulangi sebanyak 3 kali. Kenapa ada pengulangannya sebanyak 3 kali? Izin menjawab, Kak, untuk mendapatkan endapan yang lebih banyak. Ya, untuk mendapatkan lebih banyak endapan. Terus kemudian ditambahkan buffer tris EDTA. Fungsinya untuk apa buffer tris EDTA? Izin menjawab, Kak, untuk menghilangkan protein karena buffer tris EDTA itu sebagai deterjen yang mana dapat mengemulsi lipid dan protein sel sehingga sel akan mengalami pemecahan atau lisis. Iya betul, dia untuk membantu lisis sel. Terus kemudian untuk apa lagi buffer tris EDTA? Untuk mempertahankan pH DNA, Kak. Berapa pH optimumnya DNA? 8, Kak. Heeh. Jadi buffer tris EDTA itu juga berfungsi untuk menstabilkan pH agar DNA kalian itu tidak terdegradasi. Terus kemudian ada lagi fungsinya untuk apa? Buffer tris EDTA. Sebagai agen bengkelot, Kak, yang dapat menginhibisi enzim endogenase untuk mendenaturasi DNA, Kak. Iya betul. Jadi buffer tris EDTA itu juga berfungsi untuk menonaktifkan enzim. Enzim apa? Enzim endonuklease dan juga enzim DNase dengan cara mengikat katian logam yang dibutuhkan oleh enzim tersebut. Karena kalau misalnya enzim tersebut aktif itu bisa membuat DNA kalian itu terdegradasi. Oke, terus habis itu di vortex selama 80 detik itu nggak 1 menit tadi vortexnya kemarin. Ya, pokoknya di vortex. Fungsinya untuk apa vortexnya? Untuk melarutkan kembali endapannya, Kak. Ya, terus selain itu juga untuk membantu lisis sel gitu. Kan ini lisis sel yang mekanik pakai vortex. Kalau yang kimia pakai buffer gitu. Jadi kalian pakai dua-duanya lisis kimia dan juga mekanik untuk praktikum ini. Jadi vortex itu juga untuk membantu lisis sel. Oke, lanjut alur yang ketiga. Harusnya endapannya, oh bentar-bentar. Harusnya endapannya banyak yang mana? Dari yang isotonik sama aqueous. Isotonik, Kak.
Ya, harusnya banyak yang isotonik seperti yang tadi dibahas karena isotonik mengandung ion Na+ yang bisa berikatan sama gugus fosfatnya DNA. Dan itu DNA-nya yang dihasilkan dari isotonik itu juga utuh, tidak kayak yang aqueous gitu. Makanya jadi harusnya endapannya yang isotonik lebih banyak. Oke, lanjut alur ketiga. Ya, dibacakan. Izin membacakan alurnya Kak. Untuk yang pertama 1 mili NaCl dimasukkan ke dalam tabung mikrosentrifuge yang berisi larutan sampel, kemudian diaduk isi tabung agar bercampur baik dengan bisa dibesarkan lagi. Untuk membolak-balikkan tabung, kemudian dipindahkan semua tabung mikrosentrifuge ke dalam tabung reaksi yang bersih dan kering secara hati-hati agar tidak muncul banyak busa. Kemudian ditambahkan 1 mili etanol dingin secara perlahan untuk mengendapkan dan mengumpulkan DNA, lalu dibiarkan selama 9 menit dan diamati hasil DNA yang terbentuk menggumpal di atas buffer dan etanol terlihat ada yang melayang seperti benang. Kemudian diukur absorbensinya pada panjang gelombang 260 dan 280 untuk sampel isotonik dan aqueous dengan spektrofotometer UV vis. Didapatkan nilai absorbensi. Sudah Kak? Ya, ini kan pakai 1 mili NaCl. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga kestabilan pH. Ya, terus selain itu untuk apa lagi? Untuk mempercepat pengendapan isolat. Dengan cara? Ion apa yang berikatan sama DNA? Na-nya Kak, Na. Ya, jadi larutan NaCl itu mengandung Na+ yang bisa berikatan sama gugus fosfatnya DNA sehingga membentuk endapan yaitu pita-pita DNA. Makanya kita pakai NaCl. Kemudian selanjutnya ditambah etanol dingin. Fungsinya etanol itu untuk apa? Untuk menurunkan kelarutan dengan cara etanol nantinya akan berikatan dengan air dari molekul DNA. Iya betul, jadi etanol itu sifatnya kan polar. Nah DNA itu dikelilingi oleh molekul air yang bersifat polar. Jadi nanti etanol akan berikatan sama molekul air di DNA sehingga DNA-nya itu kelarutannya berkurang dan juga bisa mengendap karena kan molekul airnya sudah ditarik sama etanol. Kemudian pakai etanol dingin. Kenapa pakai etanol dingin? Untuk menurunkan aktivitas molekul air ketika berinteraksi dengan DNA sehingga nantinya itu mempercepat presipitasinya Kak. Ya, jadi pakai etanol dingin itu selain untuk yang kamu sebutkan juga supaya DNA-nya itu tidak terdegradasi. Karena kan kalau misalnya DNA-nya itu kena suhu yang panas, itu dia bisa terdegradasi. Makanya etanolnya harus dalam keadaan dingin supaya DNA-nya itu juga nggak terdegradasi. Kemudian ini pakai dua panjang gelombang, 280 sama 260. Fungsinya untuk apa? Tujuannya untuk apa?
izin menjawab Kak untuk menilai kemurnian dari sampel DNA-nya. Ya betul. Eh Harusnya lebih murni yang mana, DNA yang dari isotonik sama Aquades? Isotonik. Harusnya isotonik karena DNA yang dihasilkan dari isotonik itu lebih utuh dibandingkan DNA dari Aquades. Jadi harusnya kemurniannya lebih tinggi yang isotonik. Ada yang diskusi nggak kalian? Apa sesuai teori semua? Hmm, Kemurniannya nggak masuk rentang 1,8 sampai 2 Kak. yang mana? Yang isotonik apa yang Aquades? Kalau yang punyanya kelompoknya Hovifa ini, yang Aquadesnya berapa? 1,064, yang isotoniknya 1,8. Yang isotoniknya masuk rentang ya berarti. Yang Aquadesnya yang nggak masuk rentang. Kalau yang kelompok KE, Nggak masuk dua-duanya, Kak. Sama itu, yang isotonik ternyata lebih rendah daripada si Aquades. oh jadi harusnya isotoniknya lebih tinggi ya. Tapi di Iya, kamu lebih rendah. iya, Mbak. Hmm. Itu kemungkinan terjadi karena apa? Karena mungkin kecepatan berkumur kalian beda. Kalau pas yang Aquades kalian lebih neken berkumurnya, lebih effort kumurnya pas Aquades. Jadi DNA-nya lebih banyak yang terambil di Aquades. Sedangkan pas isotonik kalian kumurnya yang biasa aja, makanya DNA-nya yang terambil juga dikit. Jadi harusnya kecepatan kumur itu ngaruh di DNA yang diambil. Terus bisa jadi pas kalian nge-vortex, kalian nekennya beda. Misal yang isotonik, yang aqueous kalian lebih neken, makanya dia lysis selnya lebih sempurna, sedangkan pas yang lain itu kalian nekennya itu enggak yang neken banget, jadi lysis selnya itu enggak sempurna, makanya DNA-nya enggak keluar semua tuh. Nanti dicari ya diskusinya yang itu. Kalau berdasarkan pandanganku sih itu kayaknya kalian tuh kebanyakan pas nge-vortex sama pas kumur. Kalau nggak gitu pas nambah buffer, kalau nggak gitu pas nambah buffer milihnya nggak sama gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Kak. Oke, kalau nggak ada, aku akhiri ACC pada siang hari ini. Semangat ya UASnya. Iya, Kak. Terima kasih. Kak. Sampai bertemu hari Rabu ya kalian. Hari Ah, Kamis, Mbak. Kak. Oh iya, hari Kamis. Sampai bertemu hari Kamis. Itu apa? Lapsemnya nggak usah di scan, langsung aja dikumpulin pas ngumpulin lapres. Jadi nanti tak tanda tanganin. Iya, Kak. Ya, oke, Mbak. izin ya. Makasih, Kak, Mbak. terima Ya, kasih.